Di sebuah desa yang sedang berkembang pesat, ada sebuah kelompok yang menyebarkan pesan anti pemerintah melalui media sosial. Beberapa warga desa mulai terpengaruh oleh pesan tersebut, yang menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah dan potensi perpecahan di antara warga. Kepala desa menyadari bahwa tindakan cepat dan efektif diperlukan untuk meredam penyebaran pesan tersebut sebelum semakin meluas. Apa langkah yang paling tepat bagi kepala desa untuk menjaga keharmonisan dan mencegah penyebaran ide-ide radikal? A. Mengadakan diskusi terbuka antara warga desa dan kelompok yang menyebarkan pesan untuk memahami latar belakang ketidakpuasan mereka. B. Meminta bantuan dari aparat keamanan untuk memantau aktivitas kelompok tersebut dan menangkap pelaku penyebaran pesan. C. Melibatkan pemuka adat dan agama untuk memberikan ceramah mengenai pentingnya persatuan dan toleransi di tengah warga. D. Menyebarkan pesan positif dan program pemerintah melalui media sosial untuk menyeimbangkan narasi yang berkembang di masyarakat. E. Menerbitkan peraturan desa yang melarang penyebaran informasi atau ide yang bertentangan dengan pemerintah secara tegas. Opsi C. Melibatkan pemuka adat dan agama untuk memberikan ceramah mengenai pentingnya persatuan dan toleransi di tengah warga. Langkah ini adalah yang paling tepat, karena pemuka adat dan agama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Pendekatan melalui ceramah dapat membangun kesadaran akan pentingnya persatuan tanpa menciptakan ketegangan. Pendekatan ini juga bersifat preventif dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Opsi D. Menyebarkan pesan positif dapat membantu mengimbangi narasi negatif yang beredar. Masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih seimbang dan paham akan manfaat program-program pemerintah. Namun langkah ini mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk meredam situasi yang berkembang pesat. Opsi A. Diskusi terbuka bisa menjadi langkah baik untuk mendengar langsung keluhan warga. Namun ada risiko ide-ide radikal semakin tersebar dalam diskusi ini. Opsi B. Meminta bantuan dari aparat keamanan untuk memantau aktivitas kelompok tersebut dan menangkap pelaku penyebaran pesan. Langkah ini bisa segera menghentikan penyebaran pesan secara langsung, tetapi bisa menciptakan ketegangan di antara warga. Opsi E. Menerbitkan peraturan desa yang melarang penyebaran informasi atau ide yang bertentangan dengan pemerintah secara tegas. Meskipun bisa menjadi cara untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, peraturan yang terlalu keras dapat memicu ketidakpuasan yang lebih besar. Hal ini berpotensi meningkatkan radikalisasi dan menimbulkan resistensi di masyarakat. 2. Saat mengikuti kegiatan kelompok di kampus, Budi menghadapi rekan yang selalu mendominasi diskusi dan sulit menerima pendapat orang lain. Budi merasa terganggu, tetapi dia tahu pentingnya menjaga kerja sama dalam tim. Apa langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan Budi untuk menjaga kerja sama yang baik? A. Mengungkapkan secara terbuka kepada rekan tersebut bahwa sikapnya mengganggu, dengan harapan terjadi perubahan. B. Berusaha untuk lebih terlibat dalam diskusi, dan memberikan ide dengan cara yang lebih tegas namun tetap sopan. C. Meminta bantuan kepada dosen pembimbing, untuk memfasilitasi diskusi kelompok agar lebih seimbang. D. Mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi, untuk memahami latar belakang perilakunya. E. Mengabaikan situasi dan fokus pada tugasnya sendiri tanpa terlibat lebih jauh. Opsi D. Mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi, untuk memahami latar belakang perilakunya. Langkah ini adalah yang paling tepat, karena dapat menyelesaikan masalah secara langsung dan personal, tanpa mempermalukan rekan tersebut di depan anggota kelompok lainnya. Pendekatan ini juga dapat membangun pengertian dan komunikasi yang lebih baik di antara keduanya. Opsi B. Berusaha untuk lebih terlibat dalam diskusi, dan memberikan ide dengan cara yang lebih tegas namun tetap sopan. Langkah ini memungkinkan Budi untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam diskusi, dan menunjukkan bahwa pendapatnya juga penting, sambil tetap menjaga etika dan sopan santun. Opsi A. Mengungkapkan secara terbuka kepada rekan tersebut bahwa sikapnya mengganggu, dengan harapan terjadi perubahan. Langkah ini mungkin efektif, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mempermalukan atau memicu konflik di depan anggota kelompok. Opsi C. Meminta bantuan kepada dosen pembimbing, untuk memfasilitasi diskusi kelompok agar lebih seimbang. Ini bisa menjadi langkah yang baik, jika situasi sudah tidak bisa diatasi secara internal. Namun, melibatkan pihak eksternal seperti dosen pembimbing,
bisa membuat rekan yang mendominasi merasa dipermalukan atau tidak nyaman. Opsi E, mengabaikan situasi bukanlah solusi jangka panjang. Hal ini hanya akan membuat masalah terus berlanjut dan bisa berdampak negatif pada dinamika kelompok serta produktivitas. 3. Dian adalah seorang kepala pelayanan publik di sebuah kota. Baru-baru ini, terjadi peningkatan keluhan dari warga terkait pelayanan yang lambat di beberapa sektor. Meskipun ada beberapa pujian terkait kualitas layanan, banyak warga merasa frustrasi dengan waktu tunggu yang lama. Apa langkah terbaik yang sebaiknya diambil oleh Dian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? A. Mengabaikan keluhan dan fokus pada aspek positif yang sudah berjalan baik. B. Mengadakan survei kepada warga untuk memahami masalah utama dan mencari solusi yang tepat. C. Meminta staf untuk bekerja lebih cepat tanpa menambah sumber daya atau pelatihan tambahan. D. Menutup akses keluhan sementara sambil memperbaiki sistem pelayanan internal. E. Membuat pernyataan publik yang menyalahkan warga atas keluhan yang meningkat. Opsi B, mengadakan survei kepada warga untuk memahami masalah utama dan mencari solusi yang tepat. Langkah ini adalah yang paling tepat, karena Dian akan mendapatkan data langsung dari warga mengenai apa yang menyebabkan ketidakpuasan. Dengan memahami masalah utama, Dian dapat membuat keputusan yang berbasis fakta dan merespons kebutuhan masyarakat secara efektif. Opsi C, meminta staf untuk bekerja lebih cepat tanpa menambah sumber daya atau pelatihan tambahan. Ini bisa menjadi solusi sementara, tetapi tidak efektif dalam jangka panjang. Tanpa pelatihan atau penambahan sumber daya, hanya meminta staf untuk bekerja lebih cepat, dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan atau burnout pada staf. Opsi A, mengabaikan keluhan dan fokus pada aspek positif yang sudah berjalan baik. Fokus pada aspek positif penting, tetapi mengabaikan keluhan bukanlah langkah yang tepat, karena bisa memperburuk citra pelayanan publik dan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Opsi D, menutup akses keluhan sementara sambil memperbaiki sistem pelayanan internal. Langkah ini dapat memperburuk situasi karena warga akan merasa keluhan mereka diabaikan. Menutup akses keluhan juga bisa mengurangi transparansi dan kepercayaan warga terhadap pelayanan publik. Opsi E, membuat pernyataan publik yang menyalahkan warga atas keluhan yang meningkat, ini adalah langkah yang sangat tidak tepat. Menyalahkan warga atas keluhan mereka akan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan citra negatif. 4. Dalam sebuah proyek perusahaan, tim terdiri dari anggota yang berbeda agama, suku, dan budaya. Saat diskusi berlangsung, terjadi ketidaksepakatan karena setiap anggota cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam tim. Apa sikap terbaik yang seharusnya diambil oleh tim untuk mencapai hasil kerja yang harmonis? A. Memilih ide yang didukung oleh mayoritas, tanpa memedulikan pandangan dari kelompok minoritas. B. Mencari titik temu dengan membuka dialog, untuk memahami dan menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya antar anggota tim. C. Menuruti kehendak anggota yang paling berpengaruh, tanpa memperhatikan pendapat lain. D. Mengabaikan perbedaan dan hanya fokus pada penyelesaian proyek, tanpa membahas perbedaan pandangan. E. Membiarkan anggota tim yang memiliki pendapat berbeda keluar dari proyek, agar lebih mudah mencapai kesepakatan. Opsi B, mencari titik temu dengan membuka dialog untuk memahami dan menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya antar anggota tim. Langkah ini adalah yang paling tepat karena membuka dialog akan memungkinkan anggota tim untuk berbagi pandangan dan perasaan mereka, serta mendorong penghargaan terhadap perbedaan. Opsi D, mengabaikan perbedaan dan hanya fokus pada penyelesaian proyek, tanpa membahas perbedaan pandangan. Ini mungkin menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi mengabaikan perbedaan bisa menyebabkan ketegangan tersimpan yang dapat muncul kembali di kemudian hari. Opsi A, memilih ide yang didukung oleh mayoritas, tanpa memedulikan pandangan dari kelompok minoritas. Meskipun ini bisa mempercepat pengambilan keputusan, tidak memedulikan pandangan kelompok minoritas bisa menyebabkan perasaan tidak dihargai dan merusak dinamika tim. Ini juga bisa menimbulkan konflik lebih lanjut di masa depan. Opsi C, menuruti kehendak anggota yang paling berpengaruh, tanpa memperhatikan pendapat lain. Langkah ini tidak ideal, karena hanya mendengarkan satu individu atau kelompok berpengaruh,
akan menghambat inklusivitas dan kolaborasi. Opsi E, membiarkan anggota tim yang memiliki pendapat berbeda keluar dari proyek agar lebih mudah mencapai kesepakatan. Ini adalah pilihan yang paling tidak baik, karena tidak hanya merusak kolaborasi tim, tetapi juga mengabaikan potensi kontribusi berharga dari anggota yang memiliki pandangan berbeda. 5. Andi adalah seorang pemimpin tim di perusahaan startup yang sedang berkembang pesat. Timnya menghadapi masalah dalam hal komunikasi dan kolaborasi antar anggota yang bekerja dari lokasi berbeda. Untuk memastikan kelancaran kerja tim, Andi perlu memilih pendekatan yang tepat agar kolaborasi tetap produktif. Apa tindakan terbaik yang seharusnya diambil oleh Andi untuk meningkatkan kolaborasi timnya? A. Mendorong anggota tim untuk melakukan pertemuan tatap muka lebih sering, meskipun mereka bekerja dari lokasi berbeda. B. Menggunakan perangkat lunak kolaborasi yang memungkinkan anggota tim berbagi dokumen, berkomunikasi secara real-time, dan melacak perkembangan proyek. C. Menetapkan aturan yang ketat untuk setiap anggota tim, agar mereka bekerja sesuai dengan jadwal yang sama tanpa pengecualian. D. Membentuk kelompok kecil dalam tim yang memiliki tanggung jawab yang spesifik, sehingga komunikasi lebih mudah diatur. E. Membiarkan setiap anggota tim bekerja secara mandiri tanpa perlu terlalu sering berkolaborasi, dengan harapan mengurangi friksi antar anggota. Opsi B, menggunakan perangkat lunak kolaborasi yang memungkinkan anggota tim berbagi dokumen, berkomunikasi secara real-time, dan melacak perkembangan proyek. Ini adalah solusi terbaik, karena penggunaan perangkat lunak kolaborasi memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, terutama untuk tim yang bekerja dari lokasi berbeda. Opsi D, membentuk kelompok kecil dalam tim yang memiliki tanggung jawab yang spesifik, sehingga komunikasi lebih mudah diatur. Membagi tim menjadi kelompok kecil, dengan tanggung jawab yang lebih spesifik dapat membantu meningkatkan fokus dan mempercepat komunikasi dalam kelompok-kelompok tersebut. Opsi A, mendorong anggota tim untuk melakukan pertemuan tatap muka lebih sering. Meskipun mereka bekerja dari lokasi berbeda, pertemuan tatap muka dapat meningkatkan kolaborasi, tetapi dalam konteks tim yang bekerja dari lokasi berbeda, ini mungkin tidak praktis untuk dilakukan terlalu sering. Opsi C, menetapkan aturan yang ketat untuk setiap anggota tim, agar mereka bekerja sesuai dengan jadwal yang sama tanpa pengecualian. Menetapkan jadwal yang sama bisa membantu sinkronisasi, tetapi mungkin tidak fleksibel bagi tim yang bekerja dari lokasi yang berbeda dengan zona waktu yang beragam. Opsi E, membiarkan setiap anggota tim bekerja secara mandiri tanpa perlu terlalu sering berkolaborasi, dengan harapan mengurangi friksi antar anggota. Ini adalah pendekatan yang kurang ideal, karena kolaborasi yang baik diperlukan untuk proyek yang berjalan lancar.